Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sejarah pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu, pengertian dan ruang lingkupnya dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Umronih Yusuf, MPD. Kami terdiri dari saya sendiri, Risalatin Sutadi, Bapak Muhammad Huda, Bapak Ismail. Sejarah pendidikan Islam mengalami perkembangan sejalan dengan kedatangan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka mengembalikan fitrah manusia, misi pendidikan Islam secara dasarnya untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di dunia dan untuk beribadah. Untuk menjadi orang yang bertakwa, karena sangat jelas bahwa orang yang bertakwa merupakan manusia yang paling baik. Tetapi harus diingat bahwa tujuan pendidikan Islam harus menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sejarah pendidikan Islam merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis merupakan bagian dari sumber inspirasi ilmu pengetahuan, berisi perintah, kebijakan, penjelasan, sejarah, dan pesan-pesan. Acuan dasar pendidikan Islam dilihat dari dua model. Yang pertama, sebagai acuan syariah yang berisi muatan pokok ajaran Islam yang teoritis. Kedua, acuan aplikatif operasional, Nabi sebagai pendidik sekaligus evaluator yang adil dan menjunjung tinggi nilai ajaran Islam. Proses belajar mengajar sangat efektif dan efisien. Materi yang disampaikan oleh Nabi adalah ayat Al-Quran dari Allah melalui malaikat dan ucapan-ucapan Rasulullah yang hingga saat ini disebut dengan hadis Rasulullah. Pada periode ini, pendidikan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Periode Mekah menitik beratkan pada pembinaan moral akhlak dan tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah. Pendidikan di Mekah dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu akhlak dan budi pekerti, pendidikan kesehatan, menunggang kuda, menjaga kebersihan, dan memanah. Kurikulum madrasah pada periode klasik adalah ilmu agama yang mencakup pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, dan ilmu kalam atau teologi Islam. Kurikulum madrasah juga mencakup mata pelajaran yang lebih praktis, seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan geografi. Periode Madinah, pendidikan yang dilakukan Nabi berfokus pada penanaman nilai-nilai persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nabi juga mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Proses pendidikan berjalan dengan menanamkan ketauhidan, pendidikan masyarakat, keluarga, adab, dan sopan santun. Masa pemerintahan Abu Bakar relatif singkat. Meski begitu, beliau berhasil membangun dasar-dasar kekuatan untuk perjuangan dan pengembangan dakwah Islam. Kutab dan masjid merupakan lembaga pendidikan pada saat Rasulullah ada dan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar sehingga mencapai puncak kemajuan yang berarti.
Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, negara berada dalam keadaan yang stabil dan aman. Ini karena masjid dijadikan sebagai pusat utama pendidikan dan juga pusat pendidikan telah didirikan di berbagai kota dengan beragam materi yang telah dikembangkan. Khalifah Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama selama 6 tahun ditandai oleh pencapaian dan kejayaan. Sementara periode kedua selama 6 tahun lainnya menghadapi ketegangan dan perlawanan internal yang tampak jelas. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan agama Islam tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendidikan pada masa ini menghadapi kesulitan karena perang saudara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ada beberapa perkembangan pendidikan yang berhasil dicapai. Salah satunya adalah pendirian pusat pendidikan, contohnya di kota Mekah, di mana Mu'adz bin Jabal menjadi guru pertama yang mengajarkan Al-Quran dan fikih. Kemudian di kota Madinah, beberapa sahabat yang terkenal meliputi Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta beberapa sahabat lainnya. Bani Umayyah memiliki daerah Islam yang sangat luas, yaitu dari timur dan barat. Begitu juga dengan daerah selatan yang merupakan tambahan dari daerah Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Hijaz, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan bertingkat. Tingkat pertama, tingkat menengah, tingkat tinggi, di mana kurikulumnya telah disesuaikan dengan tingkatannya masing-masing. Pada masa Abbasiyah, pendidikan Islam mencapai puncaknya, tepat dari abad ke-8 hingga ke-13, sehingga pada masa Abbasiyah disebut sebagai zaman keemasan Islam, di mana Baghdad, ibu kota Abbasiyah, menjadi pusat pengetahuan dan budaya dunia. Pada permulaan masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahir sekolah-sekolah yang sangat banyak. Kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Abbasiyah terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama merupakan kurikulum pendidikan dasar yang berlangsung di Kutab, tempat di mana anak-anak belajar. Materi yang diajarkan meliputi membaca dan menghafal Al-Quran, prinsip-prinsip dasar agama Islam seperti berwudu, sholat, puasa, dan lain-lain. Kemudian ada menulis, kisah-kisah tokoh-tokoh besar dalam Islam, serta keterampilan matematika. Kedua, program pengajaran di sekolah menengah, di masjid, serta dalam acara sastra dan keilmuan. Dan yang ketiga, pelajaran yang diajarkan mencakup berbagai bidang seperti Al-Quran, bahasa Arab, hukum Islam, penafsiran teks suci, hadis, tata bahasa Arab, ilmu sastra Arab, logika, astronomi, sejarah, ilmu alam, kedokteran, dan musik. Pembaruan pendidikan Islam merujuk pada usaha untuk mengubah kurikulum, metode, situasi, dan pendekatan pendidikan Islam agar lebih rasional dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Tokoh-tokoh inovator Islam yang muncul pada masa ini adalah Sultan Mahmud II yang berasal dari Kerajaan Turki Utsmani. Beliau berhasil mengubah sistem pendidikan madrasah dengan mencoba menyelipkan pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulum. Berikutnya yaitu Muhammad Ali Pasha yang berasal dari Turki. Beliau berhasil mengirimkan siswa-siswa untuk menempuh pendidikan di negara-negara Eropa. Dan
meniru pola pendidikan yang diadopsi oleh Barat. Berikutnya, Said Ahmad Khan. Beliau merupakan sosok yang menjadi pionir dalam reformasi pendidikan Islam di India. Berhasil mendirikan Mohammedan Anglo Oriental College atau MAUC pada tahun 1878 sebagai upaya untuk mencegah kesenjangan yang terjadi antara lembaga pendidikan agama dan sekolah-sekolah sekuler.